Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halmia dari kelompok 1 Angkatan 3 NDH 21 peserta Latsar CPNS Kabupaten Pangkep. Hari ini saya akan memaparkan tugas individu resume manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Kedudukan ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas 1. Pegawai negeri sipil. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pegawai pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Yang kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ketiga K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Fungsi dan peran ASN. Untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka pegawai ASN berfungsi sebagai berikut. 1. Pelaksana kebijakan publik, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pelayanan publik, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, peran dari pegawai ASN adalah perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel, maka setiap ASN diberikan hak PNS dan P3K yang diatur dalam Undang-Undang ASN sebagai berikut. PNS berhak memperoleh 1. Gaji, tunjangan, dan fasilitas, 2. Cuti, 3. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua, 4. Perlindungan, dan yang kelima pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K berhak memperoleh 1. Gaji dan tunjangan, 2. Cuti, 3. Perlindungan, 4. Pengembangan kompetensi. Kewajiban pegawai ASN yang disebutkan dalam Undang-Undang ASN adalah 1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kode etik dan kode perilaku ASN berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan.
Yang keempat, melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kode etik ASN ini selanjutnya lebih jauh dijelaskan dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. Sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Dalam Komisi ASN mempunyai kewenangan untuk melakukan monef pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN. Kemenpan RB memberikan bimbingan pertimbangan pada proses penindakan pejabat yang berwenang dan pejabat pembina kepegawaian atas penyimpangan pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan ASN.